Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Fani Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, saya sebelum mengajak Anda untuk mereview dari sebuah pusaka yang saya bawa ini tadi, saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Bahwasanya dulu saya waktu masih bujang, ada di antara, mungkin di antara ini ya, kenal dengan saya seorang penjual pusaka, mungkin punya juga keilmuan khusus. Nah, keilmuan khusus dalam babakan spiritual. Jadi saya waktu itu pernah dimintai tolong untuk memelet seseorang, itu seperti itu. Padahal sahabat, waktu itu saya masih bujang. Jadi saya masih bujang. Saya gini, Mas, nggak usah lah dipelet-pelet seperti itu. Enggak Mas, saya sakit hati karena gitu. Saya sakit hati, saya ingin memelet agar dia itu kembali lagi. Saya gini, Mas, sudah jangan dipelet. Sampean itu gini, tunjukkan kepada orang bahwasanya Anda itu bisa, Anda itu mampu, Anda itu bisa dikatakan itu menjadi seseorang yang bisa dikatakan mumpuni dalam hal pekerjaan. Silakan dimapankan dulu, kehidupan silakan dimapankan dulu. Karena nanti kalau seumpama Anda kehidupannya sudah mapan, pekerjaannya sudah mapan semuanya, maka insya Allah jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu seperti itu. Akhirnya terus sudah dia mungkin ini berarti Mas Tony nggak sesuai dengan harapan saya gitu. Jadi memang ada gini sobat, ada di antara seseorang yang mungkin kenal saya dari WA ataupun dari Facebook atau juga dengan tayangan ini, itu menganggap penjual tosan aji itu punya kelebihan khusus. Kelebihan khusus dalam hal babakan spiritual. Kalau untuk saya ini sahabat, tidak semuanya. Jadi tidak semuanya, karena kemarin pun juga saya pernah membaca postingan dari teman saya itu, dia curhat. Di curhatannya itu dia punya seperti ini, saya ini penjual tosan aji murni, jadi saya tidak bisa disuruh untuk pengasihan, untuk pelarisan dan juga untuk yang lainnya. Tapi saya murni adalah penjual tosana aji. Mbok ya jangan saya ini dipaksa gitu. Ya berarti gini. Berarti hal tersebut tidak terjadi di saya saja sobat. Jadi di teman-teman saya yang lainnya pun juga ternyata ada yang istilahnya itu dalam tanda kutip dipaksa penjual tosana aji itu dipaksa juga bisa menerima kayak keluhan-keluhan dalam hal kehidupan dia, seperti kayak pengasihan, terus pelarisan dan juga dengan yang lainnya. Tapi kalau saya pribadi pun juga saya tidak menerima yang seperti itu sobat, karena saya tidak mempunyai keilmuan tentang hal tersebut. Saya murni di tosan aji. Jadi saya murninya di tosan aji. Jadi kalau Anda bertanya tentang hal-hal aneh kepada saya di dalam babakan dunia tosan aji, maka saya akan menjawabnya saya tidak bisa. Kalau Anda bertanya tentang masalah dapur, pamor, dan juga filosofi tentang dunia tosan aji atau tentang dapur pusaka atau pamor pusaka, insya Allah saya akan sedikit memberikan pengetahuan sedikit saya ini kepada Anda. Tapi kalau untuk yang lainnya gitu, yang berhubungan dengan sesuatu yang mistik, lalu sesuatu yang berhubungan dengan spiritual, saya memang mohon maaf tidak bisa coba, mohon maaf sekali. Jadi jangan dipaksa, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk mereview di pusaka yang ini sobat. Nah, ini adalah pusaka yang bisa dikatakan cukup populer. Cukup populernya ini gini, cukup populer dia ini banyak digandrungi oleh para pecinta tosan aji. Karena di dalam dunia tosan aji, pusaka ini konon katanya sangat cocok sekali diagem oleh seseorang yang memangku jabatan ataupun juga sebagai seorang pimpinan atau pemimpin. Nah, pemimpin itu kalau di dalam saya itu sangat luas untuk diartinya. Kita memimpin masyarakat itu pun juga dinamakan pemimpin. Kita memimpin keluarga itu pun juga kita dikatakan pemimpin. Kita memimpin diri sendiri itu pun juga kita kalau untuk saya itu pun juga sama dengan pemimpin. Itulah kenapa kalau untuk definisi pemimpin itu memang sangat banyak sekali. Tapi sobat, dari dapur pusaka ini, filosofinya ini memang mengajarkan kepada seseorang yang memegangnya
agar menjadi seorang pemimpin yang baik dimanapun dia berada. Seperti apa sih wujud dari pusakanya? Yuk kita akan membukanya ini. Seperti apa pusakanya? Tapi sebelum itu saya ingin informasikan bahwanya pusaka ini dulu saya dapatkan mungkin sekitar berapa ya, 1 bulanan lebih lah, 1 bulan lebih dari salah seorang rekan tosan aji dari Cirebon kalau nggak salah, daerah Cirebonan sana. Untuk di pendoknya ini sobat, pendoknya ini dari keterangan beliau ini adalah perak. Nah ini adalah perak, pendoknya ini pendok lawasan. Nah ini yang keris waktu teman saya ke Bumen datang dalam keadaan kotor ini sudah di apa ya, dia itu berasrat gitu loh. Ini berapa ini mas katanya gitu, jadi dia tahu wah ini memang tahu kalau kerisnya keris bagus gitu. Nah seperti apa, coba kita akan melihatnya ini bersama-sama ini. Nah ini sebenarnya kapan hari pengennya warangkanya tak ganti sobat, warangkanya pengennya tak ganti, tapi teman saya waktu itu bilang ini warangkanya bagus loh mas, warangkanya bagus loh, kenapa harus diganti karena gitu. Tapi tak pikir-pikir, wah memang kayaknya memang bagus gitu. Akhirnya terus saya serviskan sobat, cuma saya serviskan dan untuk di pusakanya saya warangkan. Nah seperti ini. Ini kalau untuk pengetahuan pribadi saya, maksudnya di dapur Pasupati. Nah, ini adalah dapur Pasupati, pamornya pamor Pedaringan Kebak sobat. Nah, pamornya pamor Pedaringan Kebak. Di bagian bawahnya ini, bagian sor-sorannya ini ada pamornya yaitu pamor bawang sebungkul. Dan untuk di pamornya ini karakternya mubiar sobat. Jadi karakter dari pamornya ini dia mubiar. Jadi untuk di warnanya kontras dengan bilahnya. Bilahnya hitam dan untuk di pamornya ini dia pamornya putih. Coba akan saya balik untuk kameranya biar Anda juga bisa melihat lebih detail tentang pusakanya seperti apa. Sekaligus nanti akan sedikit saya jabarkan filosofi tentang Pasupati dan pamor Pedaringan Kebak sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia tosan aji. Baik sobat VMC, kita akan melanjutkan untuk melihat dari pusakanya seperti apa. Nah ini adalah dapur Pasupati dengan pamor Pedaringan Kebak. Nah untuk di warangkanya, nah ini adalah warangka yang saya dapatkan beserta dengan kerisnya sobat. Nah ini dari keterangan pemilik pusakanya, kalau untuk di pendoknya ini dia pendok perak. Nah ini warangkanya setelah diservis oleh tukang servis saya. Dan ini juga banyak di antara teman-teman yang bertanya tentang menserviskan pusaka dan juga mewarangi pusaka. Jadi jika di antara sobat semuanya ini ada yang berkehendak gitu ingin mewarangkan, silakan titip di saya, silakan nggak apa-apa. Untuk di pusakanya ataupun juga warangkanya silakan Anda kirim ke alamat galeri saya. Oke, kita akan melanjutkan lagi sobat untuk mengulas sebuah pusaka dengan dapur Pasupati. Nah, ini adalah dapur Pasupati sobat. Ini untuk di kembang kacangnya. Kembang kacangnya dia ini tidak patah, tapi memang bentuknya seperti ini. Ini adalah kembang kacang pogok. Nah, memang bentuknya seperti ini. Sama halnya dengan kembang kacangnya dapur Mundarang. Jadi dia memang kayak gini. Ini adalah salah satu dari jenis kembang kacang pogok. Tapi dia tidak patah ataupun juga yang lainnya, tapi memang seperti ini. Nah, Pasupati ini berasal dari dua kata, pasu yang artinya hewan dan pati yang artinya mati. Jadi Pasupati memiliki makna mengendalikan sifat atau watak binatang dalam diri manusia. Pasupati adalah senjata bagi mereka yang sadar akan adanya sifat hewani dalam dirinya, yaitu nafsu dan amarah yang harus dikendalikan. Dengan memahami makna Pasupati tersebut, diharapkan pemilik bisa menjadi pribadi yang unggul, terutama bagi pemimpin agar bisa mengesampingkan ego dan kepentingan pribadinya demi kepentingan rakyat dan negaranya. Konon keris ini banyak diburu oleh mereka yang terjun dalam dunia politik atau dalam dunia keprajuritan. Nah, saya pun juga pernah membaca bahwasanya ada keterangan juga bahwasanya keris Pasupati itu kerisnya senopati perang. Nah, seperti itu. Senopati perang itu kalau untuk saat ini semacam kayak pimpinannya perang, mungkin seperti itu ya. Pemimpin prajurit, nah seperti itu. Mungkin juga panglimanya para prajurit gitu.
Ini yang saya katakan tadi, untuk di pamornya dia ini kontras dengan bilahnya. Jadi untuk di pamornya dia ini mengkilap, putih mengkilap, lalu untuk di bilahnya dia ini hitam, sobat. Nah, ini adalah dapur Pasopati. Lalu untuk di keterangan pamornya, sobat, ini adalah pamor Pedaringan Kebak. Ini kalau untuk saya Pedaringan Kebak, karena hampir memenuhi dari bilahnya untuk di pamornya, sobat. Pedaringan Kebak ini memiliki arti wadah atau tempat beras yang terisi penuh, perlambang kesejahteraan dan juga kemakmuran hidup. Dalam kepercayaan masyarakat pecinta keris, makna filosofi tersebut membuat pemilik pusaka dengan pamor Pedaringan Kebak akan senantiasa dianugerahi murah rezeki, hidup sejahtera, dan berkecukupan atas karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, itu adalah untuk filosofi dari pamor Pedaringan Kebak. Saya tadi juga bilang bahwasanya ini ada pamor bawang sebungkulnya, sobat. Nah, di bagian sor-sorannya ini kalau Anda melihat, nah, bentuknya seperti ini, seperti kayak irisan bawang berada di bagian sor-soran. Nah, ini bentuknya mirip bungkul bawang atau irisan bawang, berlapis-lapis, paling sedikit 5 lapisan, dan letaknya di sor-soran. Nah, terlihat nggak ini, sobat? Nah, seperti ini. Tuahnya di bidang rezeki dan untuk pengembangan modal agar cepat sukses berkembang. Selain itu juga diyakini dapat membantu memelihara ketentraman keluarga serta memberikan ketenangan pada pemiliknya. Jadi kalau boleh saya simpulkan ini, sobat, awal mula atau di babarnya pusaka dapur Pasopati ini dengan pamor Pedaringan Kebak dan juga bawang sebungkul ini, mungkin pemesannya dulu ingin menjadi seorang pemimpin gitu, menjadi seorang pemimpin yang baik itu di dalam pemimpin di keluarganya ataupun juga di instansinya gitu loh. Jadi agar menjadi pemimpin yang bisa dijadikan sebagai panutan oleh keluarganya ataupun juga para bawahannya. Lalu di sini pun juga selain dia ingin menjadi seorang pemimpin yang mengemban amanah rakyat gitu, akan menjadi seorang pemimpin yang baik dan juga amanah dalam kepemimpinannya. Dia pun juga ingin kehidupannya itu senantiasa diberikan rezeki, diberikan sebuah kesejahteraan dan juga kemakmuran hidup dengan diikhtiarkan dengan pamor Pedaringan Kebak ini, sobat. Selain itu juga dia pun juga ingin selain murah rezeki, murah sandang pangan, dia pun juga ingin agar keluarganya ini senantiasa menjadi keluarga yang tentram dan juga di dalam keluarganya ini ada sifat ketenangan. Itu seperti itu. Jadi sesuatu yang bagus banget antara yang di dalam ataupun juga yang di luar. Jadi di dalam keluarga dia itu ingin menjadi seorang pemimpin rumah tangga yang baik, lalu di luar di instansinya dia pun juga ingin menjadi seorang pemimpin yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Itu seperti itu kalau untuk di kesimpulan saya, sobat. Tapi jika ada yang punya pendapat lain, saya persilakan. Karena di sini intinya kita adalah belajar bersama-sama. Saya bukanlah seorang ahli dan juga saya bukanlah seorang yang bisa dikatakan edukator. Saya hanya di sini ingin mengajak bersama-sama kita belajar mengenal dunia Tosan Aji. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Saya tidak akan bosan untuk selalu mengajak Anda mengenal, mencintai, merawat, dan melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Jangan sampai kita takut, jangan sampai kita alergi dengan budaya kita sendiri. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.